Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asrul Maningsi dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2D dengan NIM 2111210083 dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya sendiri, yaitu Ibu Fitria selaku dosen mata kuliah kepramukaan. Jadi soal yang pertama yaitu jelaskan makna kode kehormatan pramuka, sebutkan apa saja dari kode kehormatan, dan jelaskan prinsip dari dasar kepramukaan. Menurut saya, makna kode kehormatan pramuka yang disebut satya atau janji adalah janji yang diucapkan secara sukarela oleh calon anggota gerakan kepramukaan setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Dan yang kedua yaitu tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Dan yang ketiga yaitu titik tolak, memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, intelektualitas, emosi, sosial, dan spiritual baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Yang selanjutnya itu makna kode kehormatan pramuka yang disebut bentuk ketentuan moral yang disebut dharma, merupakan alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Dan yang kedua itu upaya memberikan pengalaman praktis. Dan yang ketiga itu landasan gerakan-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan. Oke, kita masuk ke poin kode kehormatan pramuka itu memiliki masing-masing golongan. Yang pertama yaitu siaga dari umur 7 sampai 10 tahun. Dalam kelompok siaga itu ada isinya janji atau trisatya yang dimana digunakan khusus untuk pramuka siaga yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan mengakui tata krama keluarga. Dan yang kedua yaitu setiap hari berbuat kebajikan. Poin selanjutnya yaitu tentang moral atau dasar dharma. Dwi dharma adalah satya digunakan khusus untuk pramuka siaga yang berbunyi, siaga berbakti kepada ayah dan bundanya. Dan yang kedua itu siaga berani dan tidak putus asa. Yang golongan yang kedua itu ada penggala dari umur 11 sampai 15 tahun. Dalam kelompok penggala ini ada janji yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Dan yang kedua yaitu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menepati dasar dharma. Setelah itu ada moral atau dasar dharma yang berbunyi pramuka itu yang pertama takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan yang kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yang ketiga patriot yang sopan dan kesatria, dan yang keempat ada patuh dan suka bermusyawarah, dan yang kelima rela menolong dan tabah, dan yang keenam rajin, terampil dan gembira, dan yang ketujuh hemat, cermat dan bersahaja, dan yang kedelapan disiplin, berani dan setia, dan yang kesembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan yang kesepuluh yaitu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Oke, masuk ke golongan yang ketiga yaitu penegak dari umur 16 sampai 20 tahun. Di sini dalam janjinya berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Dan yang kedua yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menepati dasar dharma. Setelah itu dalam poin moralnya berbunyi, yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia, dan yang ketiga patriot yang sopan dan kesatria, dan yang keempat yaitu ada patuh dan suka bermusyawarah, dan yang kelima rela menolong dan tabah, dan yang keenam rajin, terampil dan gembira, dan yang ketujuh yaitu hemat, cermat dan bersahaja.
Dalam kelompok selanjutnya itu ada Pandega dari umur 21 sampai 25 tahun. Di sini dalam janjinya atas Trisatianya berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibanku kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Dan yang selanjutnya, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menepati dasar dharma. Yang selanjutnya itu ada moral atau dasar dharma yang berbunyi, pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang ke sama manusia. Ketiga itu patria yang sopan dan kesatria. Dan yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Dan yang kelima, rela menolong dan tabah. Dan yang keenam, rajin, terampil dan bergembira. Dan yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Dan yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Dan yang kesembilan yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang kesepuluh yaitu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan golongan terakhir yaitu pramuka dewasa. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam poin prinsip dasar pramuka. Prinsip dasar pramuka sendiri adalah ciri khas yang membedakan kepramukaan dan pendidikan lain dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam prinsip dasar pramuka itu ada lingkup. Prinsip yang meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua itu peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Dan yang ketiga yaitu peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat taat kepada kode kehormatan pramuka. Kita masuk ke nomor 2. Pertanyaannya itu, jelaskan secara singkat sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Menurut saya, sejarah pramuka di dunia itu bermula pertama kali saat Baden-Powell menulis sebuah pengalamannya di dalam sebuah buku yang berjudul Scouting for Boy pada tahun 1908. Dan di sana di bukunya tersebut dia menulis organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak-anak laki-laki. Dan pada tahun 1912 Baden-Powell bersama adik perempuannya yaitu bernama Agnes mendirikan sebuah organisasi pramuka untuk wanita yang bernama Girl Goddess. Dan pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai COB atau CUB atau anak yang berarti anak serigala. Dan pada tahun 1918 berdirilah organisasi Rovers Court yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Dion Peace Hall, London. Kegiatan Jambore dunia pertama kali yang diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia. Dan sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa Belanda, dan yang kedua yaitu adalah gerakan pramuka pada masa Jepang, dan gerakan pramuka pada setelah Indonesia merdeka. Pertama kali gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Padiverders Vereniging atau NIVI atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dan setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari oleh banyak kalangan dan terbentuklah sebuah Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Dan pada tahun 1931 berdirilah Persatuan Antara Pandu Indonesia. Kemudian
pada tahun 1936 berubah lagi menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI ini melakukan sebuah kegiatan yaitu Perkinoi atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM, yang dimana perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal atau pelaksana kegiatan Jambore hingga sekarang. Dan Jepang pada saat itu melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka tersebut berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Dan hal itu tidak menyuruh tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkinoi yang kedua dan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Dan selanjutnya itu setelah Indonesia merdeka pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan kembali organisasi yaitu Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan yang di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kesatuan Putri Indonesia dan Ikatan Panduan Indonesia, dan yang terakhir yaitu Persatuan Putra Putri Indonesia. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 Gerakan Pramuka dikenal secara resmi sehingga pada hari itu diperingatkan sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka, yaitu Ngingroso, Sung Tulodo, Ngimandia, Mangung Kroso, Tatsuri Handayani. Dan rubahlah dalam keadaan sandi rumput dan sandi kota 2. Dan siapa yang memperkasalkan sistem Among tersebut? Yang harus kita ketahui, cara pembuatan sandi rumput itu tidak mudah. Kita harus mengetahui dulu dari bagaimana bentuk dari sandi rumput dari A sampai Z. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, sandi kota ya seperti sandi rumput, kita tuh harus mengetahui dulu bentuk dari sandi kota dari A sampai Z seperti ini. Dan setelah kita mengetahui sandi seperti sandi rumput dan sandi kota, baru kita ubah abjadnya menjadi sandi rumput dan sandi kota. Contohnya seperti ini yang saya buat nih, dan seperti ini. Dan yang selanjutnya, siapa yang memperkasakan sistem Among tersebut? Yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara.